Saya Rabli. Saya Taufik. Kita langsung saja. Bab 6 perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. A. Pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin atau rakyatnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an, sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, kumpulan negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombak-ambing. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bermaksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Dalam surat An-Nisa ayat 4 ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 49 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah dan ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis berikut ini. An-Madi Abdurrahman al-Ali anna Rasulullah SAW la ta'ala fi masyiatillahi inna ta'atu fil ma'ruf. Artinya, dari Abi Abdurrahman dan Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Umat Islam juga diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Apabila pemimpinnya menunjukkan kepada hal yang baik, apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Kompetisi dalam kebaikan. Bagaimanakah suaranya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Untuk Allah Subhanahu wa taala menghendaki sekiranya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua kembali lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kau perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar berjalan pada jalan atau arah yang benar dan lurus. Akan tetapi sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti ajaran para nabi. Manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan takayul. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa
tapi segera dikerjakan. Kedua, untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling menolong. Oleh karena itu, kita perlukan kolaborasi atau kerjasama. Ketiga, bahwa kesungguhan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. C. Etos kerja. Aturan diturunkan sebagai individu, sekaligus sebagai manusia yang terbanyak kadang agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah SWT kepada umatnya bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh. Sebanyak-banyaknya Allah SWT akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah SWT dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan taubat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Perbuatan terpuji itu seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan, menyelenggarakan untuk mengerjakan salat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dibacakan pertanyaan untuk bab 6 oleh Taufik. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan aturan? 2. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 49 memerintahkan tentang apa? 3. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? 4. Apa isi dalam Quran surat At-Taubah ayat 103? 5. Sebutkan contoh perbuatan terpuji. 1. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 49 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. 3. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tapi segera dikerjakan. Kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling bertolong-menolong. Oleh karena itu kita perlunya berkolaborasi atau kerjasama. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. 4. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh. Sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. 5. Perbuatan pertolongan, menyegerakan atau mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.